Di pegunungan Italia yang tinggi, jauh dari kehidupan modern, kami tiba di desa yang nyaris punah. Sebuah tempat yang begitu kecil sehingga hanya 2 orang yang masih tinggal di sini. Dan menghadap ke lembah, sesuatu yang benar-benar tak terduga muncul. Sebuah istana yang terlupakan. Luke dan aku langsung merasakannya. Tempat ini terlalu megah untuk desa, terlalu kosong, dan terlalu tertata rapi untuk ditinggalkan tanpa alasan. Istana ini dulunya milik sebuah keluarga bangsawan, keluarga arsitek yang merancang rumah ini sendiri. Setiap ruangan, setiap koridor, dan setiap detail direncanakan oleh orang-orang yang tinggal di sini. Maria adalah istri dari keluarga bangsawan. Berkat kekayaan keluarganya, mereka bisa membangun dan merenovasi istana ini, serta menciptakan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun, tempat seperti ini jarang tanpa kisah. Saat meneliti properti ini dan memeriksa dokumen serta ruang tersembunyi, kami menemukan kebenaran yang berbeda. Roberto telah merahasiakan sesuatu dari istrinya, bukan wanita lain, melainkan rahasia yang terkubur dalam-dalam di dalam rumah itu. Kami belum akan mengungkapkan semuanya sekarang, tetapi apa yang kami temukan di dalam istana ini menjelaskan dengan tepat mengapa tempat ini ditinggalkan dan mengapa keluarga ini tiba-tiba menghilang dari sejarah. Selamat datang semuanya di episode lain Bro Sidika. Saya bersama Luke lagi. Dan hari ini kita punya sebuah istana di atas gunung di Italia dengan persenjataan dan segala sesuatu masih ada di dalamnya. Itu ada di atas sana, tapi akan menjadi tantangan untuk masuk ke dalamnya. Jadi mari kita coba masuk dulu. Sial, di sini terlihat sangat rimbun. Ada semak berduri di mana-mana, itu tidak akan menyenangkan. Ini sepertinya bisa dilakukan. Ya mungkin, aku butuh istirahat sebentar. Kamu baik-baik saja di sana? Mulus. Cukup mulus. Masalahnya dengan desa ini, hanya ada 2 orang yang tinggal di desa ini. Dan jika kamu berjalan di jalan utama, mereka langsung tahu apa yang akan kamu lakukan. Dan aku tidak mau situasi seperti itu. Karena kita butuh waktu di dalam tempat itu, jadi kita harus mencari cara untuk masuk ke tempat itu tanpa terlihat. Jadi kita berhasil masuk ke dalam tempat itu. Tapi kita harus sangat tenang di sini karena ini kota yang sangat kecil, hanya ada 2 orang yang tinggal di sana. Kita baru di sini, tapi sudah tahu seluruh kisah orang-orang ini dan ceritanya jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan. Dan lihat, sekarang kita sedang berdiri di kapel tempat ini, tidak terduga ya. Ya, kami tidak menyangka ini. Kami pikir kami sudah melihat semuanya, tapi ternyata ada satu pintu lagi dan tiba-tiba ada sebuah kapel. Kita mulai dari kapel, lanjut ke seluruh istana, lalu keluar. Kita tidak ingin berlama-lama di sini. Tapi kami pasti ingin menunjukkan tempat ini kepada kalian dan menceritakan kisah orang-orang ini. Sang peziarah Yesus, Penyaliban Yesus. penyaliban Yesus. Menarik. Penyaliban Yesus, kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, dan mereka punya, dan di sana itu berlanjut ke sisi itu, dan mereka punya altar pribadi mereka sendiri di dalam tempat ini. Jadi ini terjadi karena orang-orang ini pada dasarnya adalah arsitek dan mereka cukup kaya. Tapi Maria, istri dari Roberto, dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, bahkan mungkin bangsawan. Dan mereka punya banyak uang.
Dan itulah sebabnya mereka bisa membangun istana seperti ini, tapi juga memiliki kapel pribadi mereka sendiri di tempat ini. Memulai perusahaan mereka sendiri, ya. Mereka mendirikan perusahaan arsitektur sendiri yang kantornya di lantai bawah akan kamu lihat sangat menarik. Beberapa karya seni di sini kurang menarik bagi saya, tapi saya suka melihat kapel pribadi. Lihat, datang saja ke sini. Apakah kamu sudah melihat ini? Tidak, saya belum. Di sini ada perpustakaan kecil. Oh, benar. Saya sangat menyukainya. Oh, itu keren. Mungkin semua kitab suci yang tersisa di sini. Ya. Saya juga melihat sesuatu di kapel yang belum kita miliki. Kalau kamu lihat di sini, di atas pintu, dulu pernah dicat pada suatu waktu. Ya, Namun mereka memutuskan mengecatnya ulang. ya, kadang-kadang orang Italia melakukan itu dan mereka punya lukisan yang sangat indah lalu hanya mengecatnya dengan warna putih. Ya, Entah kenapa, sangat misterius. ya, dan di dalam sini juga hanya ada beberapa bangku saja. Tidak ada yang terlalu banyak, Siap. tidak ada yang terlalu mewah. Hal menarik lain yang bisa saya tunjukkan adalah marmer palsu ini. Oh ya, marmer palsu. Ini daun dengan banyak marmer, tapi mereka memutuskan mengecatnya karena biayanya mungkin lebih mahal. Italia adalah salah satu pengekspor marmer terbesar di dunia. Dan mereka juga merupakan pelaku marmer palsu terbesar. Ya, Portugal juga punya banyak, tapi saya mulai suka marmer palsu itu. Menurut saya, jika dikerjakan dengan baik, itu bagus. Ya. Dan di sini kita punya lukisan religius palsu. Aku suka kaca patri di sini. Kacanya bagus, sayang tidak semua warnanya masih ada. Iya. Oke, Tapi di sini cahaya masih tampak masuk dengan sedikit warna. ini cukup bagus. Ya, Indah menurutku pada waktu tertentu di siang hari. Cahaya itu juga bersinar langsung ke altar. ya pasti. Oke, ayo kita turun. Kembali ke lorong di sini. Ya, tapi lihat tangga ini. Oh, tangganya keren, indah sekali. Bulky. I love them. Ya, Untuk masuk seperti itu ke dalam kapel, benar, itu pengalaman istimewa. Oke, hati-hati, aku turun ke bawah. Beberapa ruangan istana dan balkon menunjukkan lukisan dinding yang sudah dicat putih. Pilihan itu bukan karena mereka tak menginginkannya lagi. Di Italia, perawatan lukisan dinding mahal. Saat keluarga kesulitan keuangan, memulihkan lukisan dinding jadi mustahil. Menyewa spesialis terlalu mahal, sehingga lukisan akhirnya ditutupi. Cat putih adalah keputusan praktis, menandakan dana diprioritaskan untuk atap, dinding, atau perbaikan penting, bukan estetika. Bagi keluarga bangsawan yang menurun, ini sering terjadi. Menutupi lukisan dinding adalah upaya bertahan, bukan melupakan. Di sini, bunga-bunga tetap berada di bawahnya, masih utuh, hanya tersembunyi. Ini menunjukkan kisah penting. Saat istana ditinggalkan, masalah keluarga sudah tak bisa diperbaiki. Balkon matahari di sini sangat indah. Menghadap ke ladang dan alam di halaman belakang benar-benar luar biasa. Ya, ini benar-benar sebuah tempat. Mereka sangat tepat mengorientasikannya dan membayar mahal untuk lokasi utama ini. tempatnya indah, ada sungai meski kecil sekarang. Saya pikir di beberapa waktu dalam setahun itu akan sangat bagus. Oke, ayo kita masuk. Oh, tunggu sebentar. Ya, oh, lukisan bunga. Itu keren banget. Wow, seluruh balkon. Ya, sepanjang pintu masuk. It's awesome. Warnanya sudah pudar, tapi masih terlihat beberapa anggur. Ya, mungkin sudah dilukis sejak lama sekali. Ya Tuhan. Dan di sini, melalui pintu kayu besar ini, kita bisa masuk ke tempatnya. Tapi di balik pintu kecilnya, benar. Oh, Everything makes a lot of noise in this place.
Kita memasuki lorong yang sangat indah di sini. Wah, lihat itu. Ada tumpukan buku besar di sebelahmu. Ya, yang ini sudah tua. Wah, Hargiamen, Ragio, dan Amento tidak tahu itu tentang apa. Tapi ini adalah lorong khas Italia dengan langit-langit bergaya lengkung, langit-langit berkubah. Kamu bisa menyebutnya begitu. Banyak tangga dan jalan yang berbeda-beda. Juga lentera indah di tengah lorong ini, sungguh benda yang luar biasa. Mereka punya banyak hiasan kecil di mana-mana. Besi besar, Ya, dan kamu akan mengisi bola-bola di sini. benar? Kamu bisa menyetrika lebih lama, biasanya hanya diletakkan di atas perapian. Banyak ilustrasi dan lukisan berbeda di dinding. Banyak hewan. Ya, mereka juga pasti Banyak hewan ditampung di sini. Ayo kita masuk. Tapi tenang saja. Karena di sanalah alun-alun pasar tempat dua orang itu tinggal. pasar, ya, pasar-pasar. Jadi ini adalah rumah Roberto, Maria, Antonio, dan Christiana. Antonio dan Christiana adalah anak-anaknya, jadi Roberto dan Maria tidur di sini, dan Antonio atau Christiana, salah satu dari mereka, tidur di sini. Kamu juga bisa melihat salah satu boneka kami yang tertinggal di sini. Saya rasa itu dari topeng dolar. Christiana, oh wow, ya, itu sangat menyeramkan. Tempat tidurnya juga khas Italia, lihat. Mereka punya lukisan kecil di dalamnya, bagus sekali cara mereka mendekorasinya. Ya, yang ini lebih pudar daripada yang di sini. Menurutku yang di sini lebih terlihat jelas. Oh ya, di sini kamu bisa melihatnya jelas, seperti pemandangan indah. Ya, kamu bisa terlihat seperti orang Swiss. Ya, kamu juga akan melihat rangka tempat tidur baja. Ya. Desain kotaknya sangat khas, ini gaya Italia, dan terdapat bingkai kayu di sampingnya. Di sini kamu juga punya yang indah ini. Balok-balok. Dengan hati-hati, Mendefinisikan istana ini dan mengalir di seluruh bagiannya. Masih. Oh, itu untuk mencambuk kuda ya. cambuknya, dan di sini ada meja, semuanya masih tertinggal di sini. Televisi kecil merek Philips dari Belanda. Jaket masih tergantung di sini. Pada suatu saat, mereka berpisah dan saya meninggalkan semuanya di tempat ini. Wah! Hei, sudah lama saya tidak melihat ini. Mereka sangat unik di Italia. Oh. Itu adalah penghangat kaki. Oh, benar. Iya, Itu bagus. benar. Di musim dingin daerah ini, terutama pegunungan tinggi, memang dingin, jadi hal-hal seperti ini memang diperlukan. Kamar tidurnya sangat bagus. Aku rasa aku tidak akan membuka lemari itu akan membuat terlalu banyak suara. Ya, Mari kita lanjutkan. Oh iya, entah kenapa kita masuk ke ruangan tengah di sini. ya, Lantainya di sini sangat goyang. iya. Ini semakin parah. Kamu bisa dengar suara goyangnya? Istana ini harus segera direstorasi jika ingin diselamatkan di masa depan. Tapi di sini, ruangan ini. Ini alasan kita ke sini. Ini benar-benar luar biasa. Ini juga mahkota dan permata istana mereka. Roberto dan Maria sendiri yang merancang tempat ini. Keduanya arsitek, dan Maria berasal dari keluarga kaya. Orang tua mereka banyak berinvestasi di bisnis mereka. Dan juga ke dalam pembangunan gedung ini, membangun istana ini. Tapi di suatu titik hidup mereka. Roberto, apa sebutanmu untuk kecurangan ini? Kamu bilang? Ya. Dia curang pada Maria. Dan secara bisnis, Secara bisnis. Lalu dia mengambil semuanya, menceraikannya, mengambil anak-anak, dan menguasai uangnya. Bisnisnya gagal,
dan dia tak bisa memulihkan tempat ini. Dan itulah alasan mengapa hari ini tempat ini seperti ini. Sungguh gila menurutku bahwa mereka bisa meninggalkan tempat seperti ini. Ya, bunga indah, mural. Iya, mereka sangat suka bunga. Kita melihatnya di mana-mana. Bunga, alam, hewan. Ya, di mana-mana. Baik di lukisan dinding maupun wallpaper. Di sini di lukisan, bunga-bunga kembali muncul. Saya suka lilin-lilin ini yang sudah meleleh dan rusak setelah lama dipakai. Mereka keren. Ya, bisa tempat botolnya. Ini nakal, saya suka. Barang-barang nakal kadang keren, juga jam dari tong anggur. Ya, itu keren banget. Ini kamar khas Italia, dan setiap istana yang kita temui selalu punya seperti ini. Seperti langit-langit yang sangat tinggi. Ornamen yang dilukis di sisi-sisinya sangat khas, tapi nggak pernah membosankan. Ide melukis langit-langit dari orang Italia ini sangat bagus dan lebih murah. Ya. Butuh usaha lebih, tapi lebih murah. Ya, Dan kadang-kadang hasilnya lebih indah. Menurutku dalam banyak kasus, hasilnya memang lebih indah, sangat mencolok. Itu adalah hal pertama yang menarik perhatianmu saat kamu masuk ke ruangan seperti itu. Ya. Saat kamu masuk ke istana atau Chateau Prancis, kamu akan melihat lampu gantung rumit dari kaca. Di sini hanya ada lampu besi, cor bermotif bunga. Itu murah, tapi tetap sangat elegan. aku suka bahwa bohlam lampunya, seperti mereka tergantung seperti buah-buahan, Ya, seperti daunnya. mereka terlihat seperti buah pir yang tumbuh dari pohon, ya. Meja kecil dan 4 kursi untuk mereka berempat. Dan kursi bermotif bunga. Ya, benar begitu? Menurutku, Oh, ya, benar. ya tentu saja. Wow, apa yang kamu harapkan? Sangat nenek banget. Menurutmu itu Maria atau Roberto? Aku tidak tahu. Menurutku Roberto agak berlebihan. Mungkin Krip, prim, krip. Tidak, krip itu sangat prim, itu untuk membawanya berkeliling. Maxi cozy. dalam Belanda, ya. Saya suka ini karena ada pegas di dalam, jadi bayi bisa digoyang saat dibawa menyeberang jalan. Keren sekali. Lalu kamu punya meja samping khas Italia dengan permukaan marmer yang sangat indah, dihiasi beberapa desain bunga. Iya. Seperti yang kita harapkan dari tempat seperti ini. Iya, semuanya cocok. Iya, sangat bagus. Beberapa lampu dinding, dan aku juga suka tata letaknya. Perlu kita bahas hal yang jelas di sini? Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut halberd karena ini kapak 2 sisi dan biasanya halberd punya 1 ujung runcing di sini. Jadi kamu bisa saat menulis misalnya kamu di darat dan ada pasukan kavaleri, kait itu bisa dipakai menangkap orang setelah perang. Oh, benar. Ya, lalu foto dengan ujung runcing. Mungkin itu varian halberd. Maaf. Mungkin itu variasi dari halberd. Ya, itu juga yang kupikirkan. Atau mungkin hanya senjata hiasan. Maksudku, itu jelas barang hiasan. Benda itu tidak tajam atau punya desain seperti kupu-kupu. Ini keren, aku suka. Mungkin alat berkebun tinggal taruh di pojok ruangan. Keren punya ini di rumah. Ada 2 kursi di samping perapian. Kamu hanya bisa membayangkan mereka pernah duduk di sini dulu. Ini benar-benar kursi nenek. Ya, mereka bisa direbahkan untuk berbaring. Ya, apakah kamu sudah membuka petinya? Oh, bagian lain dari bonekanya? Ya, Itu agak kasar. mau paha ayam? Permainannya bagus, tapi dadanya juga bagus. Ya, Tapi tidak ada yang seperti dada orang Portugis. tidak. Dada orang Portugis itu benar-benar berbeda. Iya. Ya, dan kemudian ada lagi dekorasi dan segala sesuatu di sekitar sini. Tentu saja mereka mendekorasi semuanya dengan anggur. Dengan potongan, mendekorasi hidup mereka juga dengan anggur. Semua ini anggur. Bagi orang di Italia,
kota seperti apa yang ada di sini? Piazza Veduta della Rotonda Tidac. Saya tidak tahu. Ini tampak seperti kota Italia yang indah. Mungkin ini adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi di Italia. Wow, kamar yang luar biasa. Warna-warna di ruangan ini juga sangat serasi. Ya, dan kita juga belum membicarakan pintu-pintunya. Mereka juga luar biasa. Ya, sangat membosankan. Wah, keren ya, lihat retaknya. Seluruh tempat ini mulai retak. Roberto harus segera bertindak soal tempat ini. Ini benar-benar parah. Ya, oke. Ayo kita lewat pintu itu. Di sana, kita pindah dari merah ke kuning. Ya. Ini adalah kantor. Ya, Ini adalah kantor tempat mereka bekerja sebagai arsitek. Mungkin ini juga bukan satu-satunya tempat saya bekerja. tidak. Tidak, mereka pasti punya lebih banyak, tapi wow, kantornya indah sekali. Saya harus bilang begitu. Memang agak kosong maksud saya ini. Ya, memang butuh lebih banyak dekorasi, tapi lemari itu mengisi semuanya, kan? Lemarinya hebat. Ya, apa yang tertulis di sana? Volkor per Volkor arsitek untuk arsitek, Bangunan untuk bangunan. bangunan untuk bangunan. Ya, benar, tapi itu lemari. Menurutku itu salah satu yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Ya, Apalagi ada elang di atasnya, mirip lambang senjata. Itu benar-benar sesuatu. Aku cek dulu bisa dibuka atau tidak. ya, tunggu. Saat pertama datang di sebelahnya, aku tak perlu melakukannya. Oh wow, wow. Tidak klimaks. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak, aku harus keluar dari pandangan. Oh ya, ada beberapa buku di sini, tapi semuanya tampak seperti buku sastra biasa. Buku sastra dan pariwisata. Ya, aku rasa mereka mengambil banyak barang dari tempat ini sebelum mereka meninggalkannya dan sebelum mereka. Kemungkinan besar mereka pindah dan membawa semua barang berharganya. Di sini ada meja kecil di atas meja dengan tulisan 1962. Wah, Itu sudah lama sekali karena gedungnya ditinggalkan sejak 1988. iya. Beberapa kursi di meja itu luar biasa. Ini sangat bagus. Ini mirip kursi sutradara. Apakah bisa dilipat? Sepertinya tidak bisa. Ini tidak bisa dilipat sekarang. Tidak, memang tampak bisa dilipat. Iya. Iya, itu keren banget dengan kepala singa. Dan yang di sebelahnya juga sangat Italia, Wah, aku nggak lihat ini. yang mirip naga laut berpakaian. Semuanya. Ular. Ya, oh, ular. Ya. Aku melihat lukisan ini, tapi tidak tahu harus melihat apa. Tidak, aku juga tidak. Ini terlihat seperti pemandangan yang mengerikan dan indah pada saat yang bersamaan. Ya, Petani dan bangsawan bekerja sama di ruang bawah tanah kastil. Aku merasa seperti ini juga. bagian dari seri itu. Oh iya. Atau para arkeolog yang akhirnya bekerja untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, kita tidak tahu. Kami belum melihat fotonya. Tidak ada satupun foto orang-orang di tempat ini. Itu sangat menyedihkan. Biasanya kami selalu menemukan foto-foto. Tapi biasanya ada yang saya suka. Lemari ini dibangun dengan sangat indah. Beberapa tanaman di dalamnya. Benar-benar lebih banyak tanaman. Apa yang ada di dalamnya? Oh, Aku akan merekam ini dengan ponselku. Ruangan ini tampak tersembunyi, tapi ternyata kosong. Sepertinya dulu ini adalah semacam brankas atau sesuatu seperti itu karena tidak ada jalan kemana-mana dari sini.
Ya, ini memang seperti ruangan tersembunyi di sini karena ada papan-papan ini, tutupi saja begitu. Menurutku begitu. Roberto punya rahasia. Oke, Saya ingin menunjukkan bahwa lampu gantung ini sebenarnya bukan lampu gantung. ya, tapi saya merasa bagian di sini, di bawah plakat ini, mereka menghilangkan warna hitamnya. Ya, maybe this was itu. Ya, Aku tidak tahu. mungkin tergantung area yang rapi. Oke, mari lanjut dan lihat apa lagi yang bisa ditemukan. Sekarang kita kembali di lorong. Saya harus menunjukkan ini kepada Anda. Saya harus menunjukkan ini. Oh, saya sudah menduga ini. Tapi ya, Itu dia. toiletnya. Dan kemudian ke sisi ini, naik tangga ini. Kamu memiliki loteng di atas rumah. Wah, ini kelihatan sangat tidak stabil. Ya, Kita sebaiknya tidak tinggal di sini sama sekali. tidak. Oke, ayo pergi, tolong. Ya, ayo pergi. Masih ada lagi di istana ini yang belum kami tunjukkan kepada Anda. Oh wow, ayo masuk. Oh benar, kita punya ruang tamu yang lengkap. Yang ini terasa jauh lebih layak huni daripada yang satunya. Ini terasa bahkan seperti baru saja ditempati. Seperti bahkan topi marinir dan semuanya masih tertinggal di sini. Apakah itu topi polisi atau topi marinir? Topi penerbangan? Ya. Aku punya kereta, kamu pasti nggak tahu. Oh, Itu tempatnya. ya. Wow. Apa nama matahari? Antonio? Oh, aku kira itu huruf A, tapi di sini huruf E. Ya, oh, itu kota kecilnya dan istananya seperti istananya mengambil sebagian besar ruang kota itu yang cukup lucu. Dan mereka punya perapian di sini. Oh, itu tidak bisa dibuka. Anakku, lihat, ini seperti menabrak. Mari kita lihat barang menarik yang mereka punya di sini. Tidak ada. Tidak ada, nihil. Maksudku, ini terlihat bagus, terlihat seperti lift di dalam rumah. Seseorang juga suka melukis barang-barang di sini. Lukisan memudar. Oh ya, kelihatannya seperti palsu. Ya, ini mungkin palsu, tapi aku belum yakin sepenuhnya. Aku suka pisau di dinding, itu khas Italia dan juga ada di Portugal. Inverno estate estate. State. Otuno. Ya. Wow. Ini ruang keluarga informal di rumah mereka. Jadi mereka punya ruang tamu formal, yaitu yang kita lihat sebagai ruangan merah. Dan ini adalah ruang informal, tempat mereka mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Kita punya lampu gantung cantik yang sudah diubah menjadi gas listrik dengan bagian yang indah. Kemungkinan besar terbuat dari kuningan. Ada meja yang bagus di bawah sana untuk seluruh keluarga, keluarga besar mereka, dan semua orang dari Italia datang dan menikmati makan malam yang menyenangkan. Bagaimana skala ukurannya? Lihat, Wow, sungguh. kelereng, kacang polong, dan lainnya. Ini beratnya. Aku dulu pakai timbangan seperti ini saat kerja di toko roti. Oh ya, lihat toko roti di rumah. Ya, ayahku. Orang tuanya dan orang tuaku. Dan lemari ini cukup keren. Kupikir ini lemari minuman keras. Tapi aku ragu dan tidak yakin. Oke. Beberapa gelas. Oh, Ada beberapa cairan mencurigakan di sana ya. mari kita masuk ke rumah dan lihat apa lagi yang ada di sini. Saya rasa ini sudah semuanya. Ini lorong yang kamu masuki tadi? Ya, mesin jahit yang indah. Kunza. Saya belum pernah dengar merek itu sebelumnya. Apa yang kita punya di sini? Pintu batu yang sangat kokoh.
Ada seluruh ruangan di belakang sini. Wah, masuk ke dalam. Wow. Oh, jadi ini pasti tempat tidur yang hilang. Ya, dan ada satu ruangan lagi di sana juga. Oh, apa? Ya, Oke, baiklah. kamu punya lemari dan semuanya tersembunyi di lorong. Sungguh aneh. Lemari Italia yang indah ini masih penuh pakaian. Oh ya, Pasti ada yang pernah tinggal di sini, bahkan setelah 1988. Ya. Kelihatannya seperti tempat tidur Italia tinggi yang indah dengan motif bunga. Tentu saja, di atas ranjang aku kalah. rangka tempat tidur, Rangka, sandaran kepala, meja rias. Ya, aku akan membuka salah satu laci ini. Lutut mencurigakan. Kunci-kunci ini untuk apa? Wah. Melihat kekayaan mereka, mungkin saja mereka memiliki pelayan. Mereka juga bisa tidur di kamar ini. Tidak ada jendela yang terlihat, atau itu jendela? Bukan. Tidak. Maksud saya, di area cuci seperti ini ada jendela, tapi hanya itu saja. Wah, saya tidak mau tidur di sini. Tidak. Kamu benar-benar bisa melihat kalau ini sama sekali bukan untuk pemilik tempat ini. Kamu juga bisa melihat baju pekerja yang masih tergantung di sini. Ya, wow. Ruangan ini memang terasa sedikit lebih mewah. Ya, pasti. Mungkin kamar ini untuk anak laki-laki atau perempuan, dan yang satu lagi tidur dengan orang tua. Para pelayan kemungkinan tidur di belakang. Ya. Itu bisa saja terjadi di tempat ini. Sangat menarik. Kita lewatkan satu ruangan. Ayo fokus dulu ke lorong ini. Yang menarik, kamu bisa mengunci dari luar, mengurung orang di sana. Ya, itu cukup menakutkan. Ya, itu juga lorong yang sangat bagus. Semuanya masih di dalam. Itu juga lampu gantung khas Italia, biasanya di rumah kelas menengah. Kamu sering melihatnya. Indah. Banyak hal yang berbeda. Saya belum pernah melihat mesin jahit seperti ini. Oh, wow. Itu keren. Tidak berfungsi, jarum tidak bergerak. Oh ya, Tapi ini merek apa? Ya, aku nggak tahu. Mesin jahit, pabrik mesin, aku tidak tahu. Mesin jahit yang bagus. Bahkan rumahnya di sini retak-retak. Oh iya, parah, sangat parah. Aku mau bilang, kita sedang di Italia dan kita belum lihat dapurnya, tapi ini dia. Ini adalah dapur rumah tangga, tempat semua hidangan lezat untuk keluarga dibuat. Semua botol minuman keras masih tersisa di sini. Semua ini digunakan untuk membuat kue dan semuanya begitu keren. Menurut saya, mereka juga sangat indah. ya. Wow. Aku juga suka oven biru di sana. Oh, wow. Cukup menarik kan? Ya. Disitulah kamu mencetak gol. Mungkin wastafel marmer besar di sini. Airnya masih mengalir. Masih ada tekanan pada airnya. Semua piring dan semuanya. Oke, rumah yang sangat keren. Ayo kita keluar. Ya. Ayo kita keluar. Tempat ini menarik tapi mencurigakan. Saya senang syuting di sini sudah selesai, tapi ini jadi bagian sejarah yang terdokumentasi. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah bersama kami dan menikmati kisah Roberto dan Maria dari tempat mereka di sini. Lukto, terima kasih sudah datang dan terima kasih juga untuk yang menonton video ini. Sukai video, berlangganan, dan tulis komentar.
Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa berikutnya.